Ini ayahnya Salahuddin. Kemudian pamannya, siapa nama pamannya? Asaduddin Sirkuh. Asaduddin Sirkuh. Ini adalah pamannya. Dan dua pejabat di Tikrit di Irak. Dan ini dua pejabat, yang satu ahli manajemen, yang satu ahli perang. Asaduddin Sirkuh. Itu pamannya Salahuddin. Dan yang ketiga, ini seorang raja yang luar biasa. Sebenarnya kalau bicara tentang Salahuddin jauh dibandingkan dengan siapa? Nuruddin Zanji. Nuruddin Zanji ini anaknya Imaduddin Zanji yang menaklukkan Aleppo di Suriah. Jadi kalau kita saksikan hari ini tentang Aleppo yang sudah dihantam, Suriah itu dulu Syam besar. Syam besar itu masuk dalam wilayah Suriah. Alhamdulillah saya sudah ke Suriah, sudah ke Palestina, saya sudah ke Yordan, itu masuk ke dalam semua wilayah Syam. Sedih kita kalau lihat kondisi Suriah hari ini. Masya Allah. Berapa juta penduduknya harus melakukan pengungsian sampai ke berbagai macam wilayah di Eropa. Jadi ada 3 orang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan Salahuddin. Bagaimana kisah Salahuddin ini lahir? Agar semua orang yang ada di majelis ini punya satu niat yang benar dalam hidup kita, termasuk Buya. Najmuddin Al-Ayyub satu waktu dalam kondisi sudah dewasa, sudah tua, hampir dalam bahasa kitanya umurnya sudah cukup, belum nikah. Seorang pemuda dari Tikrit, Irak, tidak terkenal. Jauh ya, jarak Irak ke Madinah itu jauh. Jauh jarak Irak ke Palestina itu jauh. Jadi ketika seorang pemuda yang belum nikah, belum dapat jodoh, ditanya oleh siapa? Oleh saudara, yaitu Asaduddin Sirkuh. Ditanya kepada Najmuddin Al-Ayyub, saudaraku, adakah kau punya niat untuk berumah tangga, untuk nikah? Ada. Lantas, maukah kau aku tawarkan nikah dengan seorang gadis, anak putri seorang raja yang cantik, kaya, berharta? Oleh Najmuddin ditolak, dia tidak cocok untukku. Heran itu. Asaduddin terkejut ketika menawarkan anak putri raja yang masya Allah, dia seorang putri yang kaya, yang cantik, yang punya pangkat, ditolak oleh Najmuddin Al-Ayyub. Dia kata apa? Dia tidak cocok untukku. Kalau kita sekarang dengan orang perempuan cantik, jangankan kaya, cantiknya tidak masalah. Cantik miskin jadilah, yang penting cantik. Wah, kita lihat. Sementara Najmuddin nolak. Ditanya sama Asaduddin, lantas yang untuk kamu ini siapa? Lihat ya, kalimat beliau. Saya mencari seorang wanita salihah yang dapat menggandeng tanganku ke surga. Kemudian darinya lahirlah seorang anak yang dididiknya menjadi seorang pemuda dan ksatria yang nantinya akan menaklukkan Baitul Maqdis dan mengembalikannya ke kepatuhan kaum muslimin. Itu perkataan dari Najmuddin Al-Ayyub kepada kaum saudaranya Asaduddin Sirkuh. Satu waktu Najmuddin ini duduk ngobrol dengan seorang syekh, seorang ulama di Tikrit. Kemudian di balik tirai ada seorang gadis memanggil syekh. Lalu syekh tanya kepada gadis itu, kenapa kau tolak lamaran lelaki kaya dan hartawan itu, bangsawan itu? Ditanya kepada gadis yang memanggil syekh. Karena saya tahu bahwa ada orang kaya, tampan, gagah perkasa datang melamar gadis itu. Ini gadis itu mengatakan dia tidak cocok untukku. Najmuddin itu
masih duduk di situ, tapi terhalang oleh tirai, terhalang oleh hijab, dan dia mendengar pembicaraan antara gadis itu dengan Syekh. Kemudian Syekhnya bertanya kepada gadis itu, apa yang membuat kau laki-laki ganteng, laki-laki gagah itu yang berpangkat, berduit banyak? Apa dia bilang? Dia tidak cocok untukku, kata perempuan ini. Kemudian saya bertanya, lantas laki-laki mana yang cocok kepadamu? Laki-laki yang dapat menjadi imamku, yang menggandengku menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan darinya aku mengandung seorang anak yang akan dididik menjadi seorang pemuda kesatria yang nantinya akan menaklukkan Baitul Maqdis dan mengembalikannya kepada pangkuan kaum muslimin. Masya Allah. Antum tahu saat Najmuddin mendengar diskusi antara Syekh dan gadis itu, kemudian Najmuddin langsung teriak, Allahu Akbar, kata Najmuddin. Ya Syekh, aku siap menikahi gadis itu. Lihat, Najmuddin terkejut karena apa yang disebut oleh gadis itu sama seperti keinginannya. Allahu Akbar. Sama persis. Sama apa yang diinginkan gadis itu, sama yang diinginkan olehnya. Kemudian Syekh berkata kepada Najmuddin balik kiraku dengan suara lembut, mohon maaf, gadis ini adalah gadis miskin dan gadis kampung. Ini gadis miskin dan gadis kampung. Apakah kau ingin menjadikannya sebagai istrimu? Iya. Sebab apa? Sebab apa yang menjadi impiannya sama dengan impianku. Ini kisah. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan Najmuddin menikahi gadis kampung dan miskin ini. Lalu dari pernikahan mereka lahirlah Salahuddin Al-Ayyubi. Ini kisah real, kisah nyata. Jadi bagi yang bocah nikah, please tolong jangan mimpinya sekadarnya. Siapakah wanita yang akan engkau nikahi? Wanita yang bebas corona. Corona berat, iya. Apa? Wanita yang cantik, yang hidungnya mancung, rambutnya lurus, kulitnya putih. Ada. Ini orang tidak punya masa depan. Ini orang hidupnya penuh dengan hawa nafsu. Apalagi saya menikahi seorang wanita yang punya pekerjaan yang nantinya dia bisa membantu untuk mencari harta. Lalu ini mimpian. Ini laki-laki apa? Laki-laki akhir zaman bikin begitu. Saya ngeri kalau ada seorang anak muda saya akan menikah dengan seorang wanita yang dengannya beliau dapat menggandengku ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan darinya lahirlah seorang pemuda yang akan menaklukkan Baitul Maqdis. Ini kan luar biasa. Ketemu sama laki-laki macam itu, seorang wanita ketemu juga dengan apa yang diniatkannya. Jadi hanya niat, salah niat itu merugi besar. Apalagi dalam pernikahan hanya sekedar apa? Aku ingin menikahi seorang wanita yang mencintaiku sepenuh hatiku, kerapi. Tak ketemu. Kalau hanya sebatas makan cinta tidak ketemu. Karena setiap muslim yang hebat, mukmin yang luar biasa, dia punya visi besar terhadap agamanya. Dinikahi orang itu niatnya bukan sekedar dunia, sangat besar itu. Aku ingin nanti menikahi dengan seorang wanita yang dengan dia lahirnya seorang ulama yang nanti akan membebaskan Baitul Maqdis. Jangan takut. Makanya waktu ini maaf nih, ngasih nama anak jangan sederhana. Ini ngasih nama anak, kamu beri nama anaknya Donald. Ingat film Donald bebek. Kasih nama Donald. Aduh, ada yang perempuan kasih nama artis. Apa yang mau diharapkan? Apa yang Anda diktikan dari nama-nama seperti itu? Makanya niat ini penting. Dan niat ini penting. Kemudian yang dikatakan bahwa lahirnya Salahuddin dari orang tua yang spesial. Lahirnya Salahuddin lahir dari ayah yang hebat, lahir dari ibu yang hebat. Bukan karena pangkatnya, bukan karena jabatannya, tapi karena visi besarnya. Itu satu. Ya. Kedua, jangan lupa ayahnya Nuruddin ini adalah Imaduddin Zanki.
adalah seorang pemimpin yang adil, yang mampu, yang menaklukkan Aleppo. Kemudian dari anaknya, sifat keadilannya, sifat kewara'annya, Nuruddin Zanki paling lengkap dalam dirinya. Dia seorang raja yang hidupnya sederhana, makannya sederhana, seorang raja. Dia memimpin dengan adil. Dan ternyata di era tahun 900-an sebelum lahirnya Salahuddin Al-Ayyubi, kondisi umat Islam dalam keadaan cerai-berai, dalam keadaan berpecah belah. Ini rumus teman-teman semua. Asal-asal mohon maaf yang merasakan jangan-jangan tahun-tahun sekarang tahun fitnah di mana umat Islam dipecah belah, digoba, diretakkan, dikotak-kotakkan. Dan itu kondisi 900-an. Makanya tidak pernah muncul benak baik praktis usai Umar bin Khattab sampai sebelum lahirnya Salahuddin Al-Ayyubi. Jangan lupa yang menyatukan kaum muslimin itu mulai dari Nuruddin Zanki, dari ayahnya Imaduddin Zanki, dari ayahnya turun ke anaknya, dan ini yang menggembleng Salahuddin Al-Ayyubi karena panglima perangnya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin ini masya Allah lengkap, pintar soleh baca Qurannya keren, tobib dia seorang dokter juga. Ini kelebihan dari Salahuddin. Karakter Salahuddin ini karakter yang susah untuk ditandingi. Dalam sejarah ketika Salahuddin wafat, kurang lebih berapa belas hari dia sakit, dia wafat, tidak ada satupun orang di masa itu, baik musuhnya, baik sahabatnya, baik anak-anak, baik orang tua, baik ulama, baik pejabat yang tidak meneteskan air mata atas wafatnya Salahuddin Al-Ayyubi. Dia tipe seorang pemimpin yang kalau kita tengok sempurna. Di luar Rasulullah SAW betul. Soleh luar biasa. Beda dengan Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu diangkat jadi sultan umur 12 tahun. 12 tahun dia jadi sultan karena ayahnya Sultan Murad II itu merasa tidak sanggup waktu penaklukan Konstantin pertama. Sultan Murad kalah, gagal. Akhirnya diserahkan tahta kepemimpinan kepada Muhammad Al-Fatih di usia 12 tahun. Tapi atas bisikan Halil Pasha, pamannya, Halil Pasha ini adalah Perdana Menteri di masa Sultan Murad II. Akhirnya Sultan Muhammad Al-Fatih ditarik lagi oleh ayahnya, baru diangkat kembali pada usia 21 tahun. Temperamental orangnya. Beda antara dengan Salahuddin dan Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih lebih emosional, lebih temperamental. Sehingga ketika kalau dia memanggil para menterinya, itu tidak ada yang berani membantah. Jangan heran ketika penaklukan Konstantin 54 hari, di hari ke-40 itu dia stres, keluar dari tendanya. Karena apa? Karena orang yang temperamental, pakai bom tidak mempan, digali tanah tidak mempan. Itu gali tanah untuk menembus ke benteng Konstantin itu belum sampai kedengaran sama pihak Konstantin, dituangkan dengan aspal meleleh, mati, naik tangga, mati, ratusan banyak mati. Padahal pasukan yang dibawa Muhammad Al-Fatih itu 250.000 pasukan. Startnya tanggal 6 April, hari Jumat. Muhammad Al-Fatih menyerang Konstantin itu dimulai di hari Jumat. Qadarullah, akhirnya barulah Muhammad Al-Fatih tenang setelah datang gurunya Syekh Samsuddin. Syekh Samsuddin inilah yang mengingatkan Al-Fatih untuk lebih tenang, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan bisyarah Rasulullah SAW. Satu tahanal Konstantiniyah, fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jayz zalikal jayz. Ini dalil Nabi SAW menyatakan bahwa suatu saat nanti Konstantin akan ditaklukkan oleh sebaik-baiknya panglima dan sebaik-baiknya tentara. Dan itu disampaikan Syekh Samsuddin kepada Muhammad Al-Fatih, diyakinkan. Pada tanggal 29 Mei 1453, Panglima Hasan membawa bendera Turki saat itu menancapkan kalimat La ilaha illallah di atas benteng Konstantin. Tapi itu bedanya Salahuddin dengan Muhammad Al-Fatih.